semuanya, PTTH Ranah Kaisar episode 644 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertemuan rahasia para sosok misterius berlanjut dengan giliran berbicara masing-masing. Dari pernyataan nomor 3 hingga ke-8, semakin jelas bahwa organisasi Zhang Misi terlibat dalam berbagai kekacauan di 9 dunia utama, khususnya di Langit Barat dan Shanghai. Mereka diduga sebagai dalang penyebaran kekuatan menelan, meningkatnya konflik antar ras, serta munculnya warisan kuno yang mengacaukan keseimbangan dunia. Xiaoyan menyadari tujuan pertemuan bukan sekedar melawan Zhang Misi, melainkan membangun kepercayaan antar peserta. Namun di balik itu tetap tersimpan keraguan, terutama mengenai identitas nomor 1 yang bahkan mungkin saja adalah Zhang Misi itu sendiri. Secara perlahan, beberapa sosok mulai berani mengungkapkan kebenaran, termasuk penempaan topeng khas Zhang Misi yang ternyata berasal dari si nomor 8. Selanjutnya giliran Xiaoyan berbicara. Dia tidak langsung mengungkapkan bahwa dirinya telah menyusup ke dalam kelompok Zhang Misi. Dia hanya menyampaikan berita dengan penuh kehati-hatian, seakan sengaja menyembunyikan sesuatu. Xiaoyan berkata, "Kalau begitu, aku juga akan membocorkan sebuah informasi mengenai Zhang Misi. Mereka sangat gila, namun apa yang ku ketahui belum dapat dipastikan kebenarannya. Di antara kita semua, hampir setiap orang pernah menjadi sasaran permainan mereka. Misalnya, orang yang disebut nomor 2 di sini merupakan salah satu target permainan yang diberdaya oleh Sutong dari Zhang Misi." Xiaoyan paham bahwa sesekali dia tetap harus menyampaikan sedikit kebenaran. Jika dia hanya menyebarkan kebohongan, maka suatu saat hal itu akan terbongkar dan kepercayaan yang terbangun akan runtuh. Dia boleh menyembunyikan identitasnya sebagai Jugen, dan dalam rapat Zhang Misi dia dapat mengarang cerita sesukanya. Namun, di forum ini, dia harus sedapat mungkin berkata jujur sambil tetap melindungi identitas aslinya. Dengan hanya mengucapkan 2 kalimat, Xiaoyan merasa itu sudah cukup. Prinsip untuk selalu menyisakan ruang dan tidak berbicara secara berlebihan merupakan hal yang sangat dipahaminya. Setelah putaran pertama penyampaian pendapat tersebut berakhir, forum pun memasuki sesi pembicaraan bebas. Seperti yang telah diduga Xiaoyan, orang yang pertama membuka suara adalah Hua Chan, sosok yang duduk di pilar batu berukir angka 2. Nomor 9, jelaskan lebih jelas lagi. Apakah Sutong itu nama lain dari Zhang Misi? Pertanyaan itu membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Dalam pertemuan Zhang Misi yang pernah ia ikuti, ia memang sempat menduga bahwa Sutong adalah Hua Chan. Namun, ucapan kali ini justru membuat dugaan itu goyah. Meski begitu, 1 kalimat semata tentu belum cukup untuk menghapus seluruh kecurigaannya. Xiaoyan menatap Hua Chan dengan penuh makna sebelum berbicara kembali. Nomor 2, coba kau ingat dengan sesama. Saat kau berhadapan dengan Zhang Misi, bukankah topeng yang mereka kenakan memiliki pola tertentu? Hua Chan terdiam sejenak, seolah-olah sedang berusaha mengingat detailnya. Suasana menjadi hening, semua sosok lain tidak sembarangan membuka mulut. Akhirnya Hua Chan menjawab dengan ragu. Memang ada, seperti pola mata pada topeng itu. Xiaoyan segera menyambung dengan suara tenang. Benar, aku juga pernah melihat Zhang Misi. Topeng yang ku kenal memiliki 9 mata. Xiaoyan teringat pada saat pertama kali bertemu Jugen. Topeng pusaran itu memang menampakkan 9 mata. Namun kini, topeng itu justru berada di tangannya sendiri. Xiaoyan pun kembali melempar pertanyaan kepada sosok nomor 8. Apakah engkau masih ingat ketika menampak topeng itu? Adakah pola serupa? Nomor 8 mengangguk sambil menjawab. Ya, aku dapat memastikan bahwa benda yang kutempa memang digunakan oleh Zhang Misi. Saat itu, aku sendiri menyaksikan penampakan mereka, dan topeng yang kupandang memiliki 7 mata. Xiaoyan merenung dalam diam. Dia sadar bahwa kelompok misterius ini tidak mungkin muncul begitu saja. Maka dia kembali bertanya, apakah topeng dan jubah hitam itu memiliki fungsi khusus? Hua Chan segera menjawab, karena Zhang Misi datang dan pergi tanpa jejak, aku pernah mengejar salah satunya. Namun, sepertinya yang berhasil kuhancurkan hanyalah jubah hitamnya. Di balik jubah itu tidak ada apa-apa. Nomor 8 lalu menjelaskan lebih detail. Topeng itu disebut 7 wajah kehidupan, sedangkan jubahnya dinamakan jubah ilusi. Jubah tersebut dapat dikendalikan dengan kekuatan jiwa, dan topeng mampu menyembunyikan aura pemakainya. Hua Chan tampak semakin serius.
lalu melontarkan pertanyaan lain. Nomor 8, berapa banyak topeng dan jubah yang telah kau buat saat itu? Nomor 8 menjawab tanpa ragu. Topeng berjumlah 9, sementara jubah kira-kira ada 10.000. Jawaban itu membuat Xiaoyan terdiam sejenak. Kini dia mengerti mengapa Huachan, meski telah mengejar sang misi, hanya mendapatkan bayangan semu. Dengan jumlah jubah mencapai 10.000, mencari siapa sang misi yang asli sama saja dengan mencari jarum di dalam lautan pasir. Nomor 8 menarik nafas panjang, lalu menambahkan, saat menerima pesanan, aku tidak tahu siapa yang memintanya. Tugasku hanya membuat dan menyerahkan. Baru setelah selesai, aku sadar bahwa semua itu ternyata untuk sang misi. Ucapan itu menimbulkan ketegangan. Jika dia tidak segera memberi penjelasan, tentu saja dia akan dicurigai sebagai kaki tangan sang misi. Namun tidak seorang pun berani menuduh secara terang-terangan. Bahkan Huachan sekalipun hanya menyimpan kecurigaan dalam hati. Beberapa saat kemudian, Huachan kembali mengalihkan pertanyaan kepada Xiaoyan. Nomor 9, apakah sang misi itu satu orang, beberapa orang, atau jumlahnya tak terbatas? Xiaoyan menimbang jawaban dengan hati-hati. Untuk saat ini, aku belum bisa memastikan. Berita yang kudapat hanya kebetulan, namun aku punya cara untuk menyelidikinya lebih jauh. Jika ada kabar baru, aku akan menyampaikannya kepada pertemuan berikutnya. Dalam kenyataannya, Xiaoyan tahu bahwa dalam pertemuan sang misi ada 9 orang, termasuk dirinya sendiri. Namun dia tidak berani menyebutkan hal itu sekarang. Sebab jika terbongkar, identitasnya pasti runtuh. Tidak ada yang akan mempercayai penjelasan bahwa dia berhasil membunuh sang misi dan menyamar sebagai penggantinya. Hal itu terlalu mustahil untuk diterima. Saat suasana hening, Ye Beijing tiba-tiba berpendapat, menurutku, sang misi bukanlah sosok hampa, melainkan makhluk kuat yang bersembunyi di suatu dunia. Kita hanyalah bahan permainan mereka untuk dijadikan hiburan. Xiaoyan diam mendengarkan. Meski kasar, ucapan itu tidak sepenuhnya salah. Dia tahu bahwa kelompok tersebut memang seperti sedang mempermainkan mereka. Ye Beijing melanjutkan dengan nada dingin. Bayangkan ikan di kolam. Mereka bukan untuk dimakan, bukan pula untuk diambil manfaatnya. Hanya diternakan, lalu dijadikan tontonan. Begitulah kita di mata mereka. Mendengar itu, kening Xiaoyan perlahan bergerut. Dia tidak bisa menampik bahwa kemungkinan tersebut sangat masuk akal. Benar, hanya untuk kesenangan semata. Xiaoyan mengucapkan kalimat itu, sekaligus menandakan persetujuan terhadap pandangan Ye Beijing. Sementara sosok nomor 2 hanya terdiam tanpa menanggapi. Pertemuan ini tanpa disadari sudah semakin mendekat pada inti identitas sang misi. Xiaoyan pun bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya 8 orang lain yang mengenakan gelar sang misi bersamanya? Siapa yang mampu mengguncang 9 dunia hanya dengan sebuah nama? Apakah di balik mereka ada sosok yang lebih besar? Ataukah semua ini hanyalah perintah dari sang raja? Setelah pembahasan tentang sang misi berakhir, giliran masing-masing menyampaikan permintaan pribadi. Xiaoyan sebenarnya berniat bertanya lebih jauh, tetapi dia sadar sudah berada di dunia Shanhai. Mengenai 3 orang kuat dari tingkat kelima yang sempat menyerangnya, dia dapat menanyakannya langsung kepada Subian Tai. Tiba-tiba Ye Beijing berkata, nomor 5, aku juga sudah tiba di dunia Shanhai. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia sempat mengira Ye Beijing sudah pergi dan menyerah. Ternyata ia tetap mengikuti. Orang bernomor 5 menjawab dengan ramah, silahkan datang ke benua Longyuan untuk menemuiku. Aku akan menyambutmu. Dari percakapan ini, tampak jelas bahwa sebagian besar dari mereka sebenarnya pernah berjumpa sebelumnya. Hanya saja, tidak semua mengungkapkan keterkaitan itu secara terbuka. Nomor 3 kemudian berkata perlahan, aku sudah menanyakan perihal darah murni Zhu Jiuyin. Dia tidak akan meninggalkan tempatnya. Nomor 5 menunduk ringan. Terima kasih atas bantuannya. Nomor 3 membalas dengan nada sopan. Tidak perlu berterima kasih. Kita semua adalah orang-orang kuat dari dunia yang berbeda. Saling menolong adalah wajar. Suasana di pertemuan itu penuh kesopanan dan sikap terhormat. Kecuali Huachan yang meski bersifat keras, tetap berusaha menahan diri di sini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.